Yang kedua maksudnya, malam Al-Qadar itu nilainya lebih bagus daripada 1.000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Al-Qadar itu lebih bagus dari orang yang atau dari 1.000 bulan. Maksudnya apa? Imam An-Nawawi menjelaskan. Maksudnya siapa yang beramal di malam itu, nilai pahalanya seperti orang yang beramal lebih dari 1.000 bulan. Coba nih, kalau kita bicara bisnis. Bisnis apa yang profit marginnya bisa sampai 1.000.000%? 1.000.000%. Ini. Karena beramal mungkin sejam 2 jam di malam Lailatul Qadar nilainya seperti orang yang beramal 1.000 bulan, berlipat-lipat dengan lipatan yang banyak. Yang sering kami sampaikan. Malam Lailatul Qadar kayaknya memang dijadiin sama Allah sebagai shortcut, jalan pintas untuk meraih pahala berlimpah dalam waktu sekejap. Karena kadang mungkin bagi kebanyakan orang itu butuh. Karena waktu yang mungkin sudah tinggal tersisa. Ya Allah, saya umur sudah 60 70 nih. Tapi saya baru bertobat, saya itu baru beramal soleh ya baru setahun 2 tahun ini. Gimana nih supaya saya itu bisa dapat ngejar ketertinggalan, supaya saya itu dapat pahala berlimpah dalam waktu sekejap. Dijawab sama Allah, kejar tuh Lailatul Qadar. Sampai cukup beramal, nggak nyampe semalam, sudah pokoknya beramal di malam itu. Nilai pahalanya seperti orang yang beramal 1.000 bulan. Masya Allah. Luar biasa. Beramal semalam, nggak nyampe semalam lah. Kita tidak harus menghidupkan semalam penuh, enggak kok. Karena malam yang namanya malam kan hitungannya dimulai dari tenggelamnya matahari sampai terbit fajar. Itu namanya malam. Sepanjang itu. Kita beramal di sebagian-sebagiannya saja sudah bisa kok untuk sarana agar kita bisa merengkuh kemuliaan Lailatul Qadar itu. Jadi setidaknya yang pokok, kita dapatnya cuma yang pokok tuh bisa sholat maghrib, bisa sholat isya berjamaah, bisa kemudian sholat tarawih, itu sudah masuk kategori kita berusaha menghidupkan malam Lailatul Qadar. Insya Allah kebagian. Napa meleh? Ditambah. Malamnya tadarus, malamnya zikir, malamnya nambah sholat, nambah sholat lagi. Kayaknya peluangnya jauh lebih besar lagi. Lipatan-lipatan pahalanya bisa lebih berlimpah lagi. Khairum min alfi syahrin. Lebih bagus dari 1.000 bulan. Coba apakah malam yang sedemikian bernilai ini ada kesempatan bisnis yang profit marginnya itu jutaan persen kemudian kita dapatkan begitu saja padahal kita modal ada, gitu kan? Kita punya kemampuan untuk mendapatkannya ada, gitu kan? Nah, ini Lailatul Qadar juga sama. Kita masih dikasih hidup, kita masih dikasih umur, kita masih dikasih sehat. Berarti kita punya modal untuk meraih Lailatul Qadar itu. Apakah akan kita lewatkan begitu saja? Nanti malam malah tidur aja. Nanti malam. Untung Australia lawan Indonesianya sore, gitu kan. Coba nanti kalau malam, aduh saya agak khawatir juga. Jangan-jangan milih bal-balan daripada Lailatul Qadar, gitu kan. Pilih mana ya Pak ya? Kalau anda bal-balannya malam, milih mana ini Pak? Orang ini jawab tuh, orang ini jawab. Alhamdulillah ini. Nanti kan maghrib juga sudah selesai dan kayaknya nggak tahu nih ya, bisa ngimbangin nggak ini kan? Gitu kan. Ini kamu muslim itu sudah. Malam yang lebih bagus dari 1.000 bulan. Masa ditinggalin begitu saja? Permata ini. Permata. Masa kita cuekin? Andai orang yang mungkin paham banget dengan bisnis gitu kan. Kalau ada bisnis kok profit marginnya tinggi, kayaknya siaplah berlelah-lelah, siaplah untuk meluangkan waktu, siaplah untuk berjerih payah. Yang penting harus dapat. Jangankan profit margin sampai jutaan persen, ini kadang profit margin cuma 10%, baik doyak-oyak kok. Direwangi mungkin neng pasar pagi, mangkat dodol jam loro esok, padahal udan gede, anginnya yo kenceng, ora urus, yang penting soleh bati kok. Padahal batinnya cuma paling 10%. Ini jutaan persen, Pak. Ngamal sebentar, tapi nilainya seperti orang yang beramal 1.000 bulan. Ayo kita tingkatkan. Dan malam ini adalah peluang, malam 21 plus malam Jumat. Ada ulama yang kemudian menggariskan, kalau malam-malam hari terakhir Ramadan itu malam ganjilnya kok bertepatan dengan malam Jumat, ada yang kemudian berkata, nyaris dipastikan Lailatul Qadar itu. Makanya ini sebenarnya deg-degan banget, ini kita di malam ini deg-degan banget, jangan-jangan ini nanti malam. Siap-siap aja itu. Kopinya ya, kopi snack gitu kan. Begitu nanti bangun, sholat 2 rakaat dengan bacaan panjang.
Habis sholat di masjid, di rumah, atau nanti balik lagi, kemudian malamnya sholat lagi, tambahin lagi, panjangin lagi. Ngaso, ngopi, karo temal, temil, snack, nanti kemudian bangkit lagi, tadarus lagi, masa semangat. Ini kedua, nilai Lailatul Qadar. Yang ketiga, maka Lailatul Qadar juga disebut sebagai Lailatul Mubarakah. Ini surat Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan ia Al-Quran fi lailatim mubarakah. Di malam yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana tidak disebut berkah? Wong beramal sebentar nilainya seperti orang beramal 1000 bulan. Layak disebut sebagai malam yang berjubel dengan kebaikan-kebaikan. Berlimpah betul dengan kebaikan. Lailatul Mubarakah. Kata berkah kan itu sering dikaitkannya dengan pahala. Pahala yang banyak. Contohnya lah sahur. Makanya kan kalimatnya tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Sahurlah karena di dalam sahur itu ada berkah. Kita makan, kita minum tapi ternyata bernilai ibadah, bernilai pahala, berkah. Ini ada malam yang disebut sebagai Lailatul Mubarakah, berarti berlimpah pahala di dalamnya. Ini maka apakah kita akan melewatkan begitu saja? Tidak berusaha untuk mengambil. Yang keempat, malam Lailatul Qadar itu malam turunnya malaikat-malaikat. Ya cuma satu tuh, malaikat-malaikat. Bahkan pimpinannya malaikat. Siapa? Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu. Gitu kan? Tanazzal. Ya, tanazul itu berarti turun. Turunlah al malaikat. Ini jamak dari kata malak. Malak itu artinya malaikat. Nah kalau malaikah berarti malaikat-malaikat. Jumlahnya banyak. Warruhu. Ar-ruh itu nama lain daripada Jibril. Dan juga Jibril fiha di malam itu biidni rabbihim dengan izin Tuhannya mingkuli amrin ngurusin berbagai macam urusan. Jadi antara ulama ada yang memaknai turunnya malaikat itu menunjukkan tadi banyaknya keberkahan yang diturunkan di malam itu. Turunnya malaikat menandakan turunnya berkah dan juga rahmat, pengabulan doa-doa. Dulu pernah kami sampaikan, jangankan sampai jutaan malaikat yang turun, ada mungkin 1-2 malaikat di sekitar kita aja. Nabi itu perintahkan kita itu doa kebaikan. Kapan di sekitar kita ada malaikat turun? Jangan sakit ngeraus ke? Kapan? Ketika bulu kuduk merinding, rasanya madan gemeter-gemeter gimana? Kayak gitu? Bukan itu. Justru ternyata tanda ada malaikat di sekitar kita itu kalau di malam hari ada ayam jantan berkokok. Kata Nabi itu pertanda dia ngelihat malaikat. Dan Nabi perintahkan kita suruh banyak doa kebaikan supaya doa kita diamini sama malaikat. Jadi kalau jam 10, 11, 12 kalau jago peluruk itu pertanda ada malaikat di sekitar kita. Jangan malah pikirannya elek. Gitu ya. Ini akidah loh, urusan akidah, sebuah keyakinan kan keyakinan. Jangan pikirannya elek. Kenapa keyakinannya beda kok? Kalau jago peluruk jam 11 malah apa? Anaran ndak meteng, apa perawat meteng? Coba, lah kalau keyakinannya seperti itu, pasti ada imbasnya. Imbasnya amalan kita pasti jadi buruk. Amalan kita setelah itu apa? Tajasus. Wah, dia jago buruk deh jam 11. Ini biasanya anak perawan matang, oh iya, jadi nang RT-nya dewek sing praman sih siapa bayi ya gitu kan. Berarti memperan dia bulu. Malah jadi pikirannya negatif gitu kan, pikiran negatif kemudian muncullah tajasus. Kan malah jadi jelek. Maka itu bukan akidah Islam, bukan keyakinannya orang Islam. Orang Islam keyakinannya jago peluru di malam hari ada malaikat di sekitar kita. Nah, terus ngapain habis itu? Perbanyak doa. Itu 1-2 malaikat. Sementara ini nasnya jelas bahwa malam Al-Qadar itu tanazzalul malaikat. Malaikat-malaikat itu turun. Jumlahnya berapa? Bisa jadi jutaan, bisa jadi ribuan, bisa jadi miliaran. Tidak cuma malaikat-malaikat secara umum, bahkan pimpinannya malaikat Ar-Ruh juga ikut turun. Oh, berarti kalau di malam itu kita gunakan untuk berdoa, bisa menjadi tuh sarana agar doa kita betul-betul mustajab, diamini oleh ribuan atau jutaan malaikat yang ada di sekitar kita. Nah kok ditinggal turun? Rugi nggak? Rugi.
lah ditinggal orang kerajaan kacang gawe peyek gitu. Sing dosa-dosa para ples wae gitu kan. Jadi apa? Mulai kudu 10 hari wis mulai ngumbai ples. Rugi. Gitu. Yang sering kami sampaikan, karpe mungkin buru uceng ning kelangan apa kuwi? Deleke apa kuwi? Iwak yang gede gitu, iwak yang gede. Uceng kan iwak cilik gitu kan. Ya mungkin ada manfaatnya wong bisnis kita memang bikin bikin snack lebaran gitu kan. Tapi kalau kemudian kita melewatkan kesempatan dapat Lailatul Qadar tadi koyo mburu uceng ning kelangan. Manfaat ya. Ini yang keempat.